for the night. I know it's something you want. How can you say that you care when I can see that, baby, you don't? I wish you only knew all that you put me through. How could you feel that for somebody else? 'Cause I gave you my heart to stay for the night. Say that I'm not over you. I'm missing you. I'm missing you. I'm missing you like nobody else. I'm missing you. I'm missing you. I'm missing you like nobody else. I'm missing you. I'm missing you. I'm missing you like nobody else. I'm missing. I'm missing. I'm missing you like nobody else. I start to fade. You don't have the same look on your face. Already lost all my time. Just take me back to before all this pain. I wish you only knew all that you put me through. How could you feel that for somebody else? 'Cause I gave you my heart to stay for the night. Say that I'm not over you. I'm missing you. I'm missing you. I'm missing you like nobody else. I'm missing you. I'm missing you. I'm missing you like nobody else. I'm missing you. I'm missing you. I'm missing you like nobody else. I'm missing. I'm missing. I'm missing you like nobody else. I'm missing you. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung dan waktu menunjukkan pukul 19.21. Mohon maaf atas keterlambatannya. Sekitar berapa menit nih kita terlambat? Sekitar 6 menit ya. Dan kita akan mulai sesi. Nggak kerasa udah sesi ke-7 ya. Dan semoga teman-teman masih semangat karena kalau saya boleh bilang, sesi ke-7 ini adalah sesi kalau di dunia nyata atau dunia project ini adalah sesi yang paling kritikal ya. Oke. Yang kita sebut sesi paling kritikal part gitu ya. Kenapa sesi ini disebut sesi paling kritikal? Di sinilah terjadi kekacauan sebuah project, chaos ya, atau apapun itu ya. Terjadi aspek-aspek seperti itu. Sehingga teman-teman harus harus bisa ya, harus bisa secara sederhana memahami bagaimana sebuah project ini bisa dikembangkan dan juga bisa berjalan dengan mulus. Oke, kita akan bicara tata kelola pelaksanaan project. Oke, apa sih yang harus kamu lakukan pada saat kamu sudah memiliki sebuah engagement? Pada saat kamu sudah punya ikatan dengan customer kamu dalam sebuah perjanjian sakral gitu ya, eee, project itu sendiri, ya, oke. Ada yang pernah punya punya ini, punya punya apa ya kalau saya boleh bilang ya, ada yang pernah punya ini enggak, satu komitmen gitu dengan Eee, lawan jenis gitu ya, kalian misalnya ngerasa komitmen suka sama dia, terus jalan bareng bla 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 gitu ya, kalian melakukan komitmen di sana. Oke, pertanyaan saya pertama, sederhana ya, pertanyaan saya pertama nih yang teman-teman mungkin bisa jawab di kolom chat. Lebih mudah mempertahankan atau lebih mudah ya, atau lebih mudah, memulai? Pilih salah satu. Ya, lebih mudah mana antara mempertahankan atau mulai?
Ayo, paling mudah mana? Oke. Wah, oke. Wah, teman-teman ini pada ini ya, pada pada apa ya kalau saya boleh bilang ya, pada pede-pede semua nih. Lebih baik memulai. Ya rata-rata mengatakan memulai. Oke, rata-rata bilangnya memulai itu lebih mudah gitu ya. Berarti kalian cepat move on dong orangnya dong ya? Benar nggak? Atau susah move on? Ya, lebih 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 mudah move on atau enggak? Semuanya rata-rata ya, rata-rata susah move on katanya. Kata Rashida susah move on. Rata-rata teman-teman di sini mengatakan, "Oh ada Mayang," katanya, "lebih mudah mempertahankan dari mulai," ya. Oke, rata-rata tapi di sini ya. Waduh, Selamat Selamat pasti ganteng banget nih, katanya memulai karena banyak pilihan saya mah ya. Oke ya. Oke ya, mungkin kalau yang pengen tahu silakan tanya Selamat gitu ya. Oke, ya karena hidupnya juga pasti selalu selamat. Ya, amin. Oke, teman-teman, sebagian besar teman-teman bilang, memulai. Karena benar sekali memulai itu akan lebih lebih mudah dibanding, apa ya, lebih mudah dibanding mempertahankan. Oke, lebih mudah dibanding mempertahankan. Oke, tapi kita nggak bicara itu. Kita bicara bagaimana menghadirkan sesuatu yang kita sebut dengan fruitful, relationship. Ya, fruitful relationship. Ya, fruitful relationship itu seperti apa? Ya, sebentar ya. Fruitful relationship itu seperti apa sih? Ya, teman-teman pasti bertanya, fruitful relationship itu seperti apa? Ya, fruitful relationship, hubungan yang, mmm, berbunga-bunga, berbahagia, ya. Dan itu yang harus Anda lakukan kepada customer kalian, yaitu menghasilkan suatu suatu apa ya, suatu interaksi yang berbunga-bunga. Kita sebut dengan fruitful relationship. Sekarang saya mau tanya pada kalian, definisi fruitful relationship kalau di dunia yang pernah kalian alami, di analogi saya gitu ya, oke, di analogi yang teman-teman tadi kemukakan gitu ya, kira-kira fruitful relationship itu didasarkan pada apa? Apakah karena jarang berantem? Apa karena banyak kesamaan? Apa karena, eee, apa ya, eee, bebas melakukan apa saja, eee, selalu bahagia, ketawa-ketawa terus, atau gimana menurut kalian fruitful relationship itu? Ya, coba ditulis aja, ya yang ada di otak kalian, "Oh, fruitful relationship tuh kayak gini," gitu ya, nggak apa-apa. Karena di situ akan menjadi dasar, bagaimana interaksi sosial teman-teman dengan, sesama, especially dengan lawan jenis, itu jadi fondasi. Itu jadi fondasi yang penting loh, jadi fondasi yang penting. Jadi fondasi yang penting. Makanya saya tanya dulu, definisi oh sorry, apakah benar suara saya tidak terdengar? Oke, please check teman-teman yang lain, ya. Aku takut ada Terdengar, something wrong juga. Pak. Oke, terdengar, terima kasih, ya. Kalau nggak kedengeran bisa leave terus join lagi nggak apa-apa, ya, seperti itu. Oke, dari Ardiansah katanya, satu rules, pemikiran yang sama, ada hal satu yang sama yang bikin menarik, ya. Oke, sama-sama yang menarik, ya, sefrekuensi, ya. Aduh, istilahnya sefrekuensi. Oke, saya pengen nemu lagi, oh satu frekuensi, rata-rata mengatakan kesamaan dalam memandang sesuatu. Nah ini, saya pengen ngambil kata-kata yang disampaikan oleh, eee, Rossi ya, oke, sorry kalau salah manggil panggilannya. Rossi mengatakan kesamaan dalam memandang suatu. Ya, itu yang kita sebut kalau di project management kita sebut dengan shared vision, kesamaan visi. Kesamaan visi itu secara sederhana gini, kamu dan, customer kamu ya, itu punya tujuan sama kamu punya tujuan. Tujuannya ke arah mana? Tujuannya misalnya ke Malioboro, tujuannya misalnya ke Pantai Kuta, atau tujuannya misalnya ke manapun itu. Kalian punya tujuan, shared vision, kalian punya tujuan, ya, kalian punya tujuan. Dan untuk mencapai ke sana,
kalian harus melakukan sesuatu dong. Kalau kalian pengen ke Malioboro, kalian harus punya sesuatu, ya. Dan saya sudah bilang bahwa project itu adalah sesuatu yang seperti mengendarai. Anda nggak bisa selalu lurus, even jalannya lurus, kalian harus ke kiri dikit, ke kanan dikit, menghindari, lubang dan sebagainya. Dan itu yang akan terjadi, ya. Itu yang akan terjadi. Ada 5 hal yang harus Anda pahami bagaimana klien itu bisa lebih bahagia. Bagaimana kalian juga bisa melakukan suatu aktivitas sehingga menghasilkan fruitful relationship dengan klien. Aturan pertama adalah tidak bucin, ya, istilahnya. Saya ngambil kata-kata tidak bucin, ya. Eee, bucin itu bukan berarti Anda menuruti eee, apa kata, rekan Anda, apa kata partners Anda, ya. Misalnya, "Ayo ke sini, ayo ke situ, ayo, kita ke sini yuk, kita ke sana yuk yuk." Enggak, no no, it's not about that, ya. Jadi, itu nggak juga buat bahagia, ya. Walaupun partners Anda bahagia, klien Anda bahagia, belum tentu Anda bahagia, bener nggak? Sebagai contoh misalnya, saya nggak suka sate kambing gitu, terus tiba-tiba diajak oleh partner saya, "Makan sate kambing yuk." Nah gitu. Pada saat kalian iya, gitu ya, itu bukan fruitful relationship. Itu tidak menghasilkan sesuatu yang, eee, sefrekuensi seperti kata teman-teman. Oke. Tapi yang pertama harus teman-teman ketahui, teman-teman yang ketahui, untuk menyelaraskan satu visi atau shared vision atau expectation, pertama kalian harus tahu, ya, harus tahu dulu klien kalian tipikalnya gimana. Klien kalian tipikalnya gimana, ya. Harus understanding the client dong pertama. Ya, pertama itu harus understanding client, ya, harus understanding client. Jadi hal yang Anda lakukan itu harus memahami klien, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman understanding the client gitu kan? Understanding loh, ya. Bukan bukan hearing, bukan bukan listening, bukan reading, enggak, tapi understanding, ya. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan di sini ada understanding client. Saya kasih nomor 0 ya di sini ya. Oh, nggak ada nomor 0, ada nomor 1. Jadi memahami klien, ya. Bagaimana cara memahami klien? Di pre-project, Anda harus tahu klien Anda ini termasuk tipe silent killer. Oke, saya nggak mau bilang silent killer ya. Termasuk tipe yang silent atau tipe yang pop up idea. Sama aja pada saat Anda punya, relationship dengan, partners Anda, ya, dengan lawan jenis Anda ya. Nah, Anda pasti paham dong, sebelum Anda memulai relationship Anda paham, apakah dia ini pendiam atau dia ini rame orangnya, bener nggak? Anda tahu kan? Sebelum memulai relationship, pasti Anda tahu. The real question is, mending mana, silent atau pop up idea? Itu pertama yang harus Anda ketahui. Karena dengan memahami itu, maka Anda bisa men-treat well orang yang silent atau orang yang pop up idea. Oke. Kalau menurut Anda, sepanjang pengalaman Anda pernah atau teman-teman pernah ketemu nggak dengan partners yang silent atau partners yang pop up idea? Pop up idea tuh maybe cerewet ya, tapi nggak juga cerewet sih, tapi dia ngasih inisiatif dan sebagainya. Menurut Anda mending mana sih kalau Anda ketemu orang? Coba mending mana? Ya coba cerita Vivi, mending mana kalau kamu pernah ngadepi dua-duanya? Atau kalau kamu pernah ngadepi salah satunya, plus minusnya apa sih gitu ya, seperti itu. Oke, dari Sitki ada yang lebih suka ide, ada yang suka lebih rame. Banyak orang memilih yang lebih rame, ya. Mendingan diem. Oke, ada yang diem, ada yang pop up idea, dan itu tipe customer juga. Jadi teman-teman pasti akan ngadepi customer yang seperti itu, ya. Dan saya selalu menyarankan bagaimana kita mengidentifikasinya adalah dengan mendengarkan bagaimana mereka, ya. Kalau pada saat teman-teman mendengarkan, jadi saya selalu mengatakan aktivitas yang harus kita lakukan, pertama kali adalah melakukan, eee, hearing session.
Jadi ada proses komunikasi yang kita sebut dengan hearing session gitu. Oke. Hearing session ini sesi mendengar. Sesi mendengar. Sesi mendengar. Sesi mendengar ini Anda bisa mengidentifikasi apakah dia tipenya seperti apa, ya. Understanding client. Anda harus melakukan hearing session. Hearing session tuh Anda lebih banyak diam. Anda lebih banyak diam, ya. Anda lebih banyak diam, ya. Banyak orang-orang memulai sesuatu, komunikasi atau relationship atau apapun berasal dari cerita. Bener nggak? Oke, berasal dari cerita. Anda mungkin tertarik seseorang berdasarkan fisik, tetapi itu mungkin hanya berlaku beberapa waktu saja. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun might be, kemudian Anda akan bergeser. Anda lebih cari orang yang bisa bercerita atau mendengar cerita Anda, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi sesi pertama yang harus Anda lakukan adalah hearing session. Hearing session ini kalian tutup mulut, ya, tutup mulut. Ya, tutup mulut, dengerin aja. Dengerin pain point-nya customer, dengerin apa yang customer keluhkan, dengerin apa. Yang penting Anda berempati. Empati itu gini, "Oh iya ya, saya paham. Oh gitu ya? Oh, lalu bagaimana Pak? Gimana dong Pak? Kemudian waktu itu Bapak melakukan apa? Kebayang ya?" Nah, itu yang kita sebut dengan hearing session. Anda nggak ngomong sama sekali. Anda nggak ngomong gini, "Kok kayak gitu sih Pak? Nggak jangan kayak gitu Pak. Harusnya kayak gini." Ya, itu customer pasti nggak bener tuh Pak. Bukan kayak gitu. Hearing session adalah Anda mendengarkan. Dengan mendengarkan Anda akan paham, ini tipe customer-nya silent atau pop-up idea. Terus bagaimana kalau kita ketemu dengan customer yang pop-up idea? Tandanya Anda cukup beruntung. Karena customer yang pop-up idea ini lebih kritikal. Ini tidak jauh lebih berbahaya daripada orang yang diem. Coba, Anda lebih milih mana? Dimarahin habis itu baikan atau didiemin? Terus nggak tahu bakal baikan atau enggak. Anda lebih milih mana? Ya, ayo, Anda lebih milih mana? Dimarahin, pasti. Dimarahin lalu baikan, itu akan lebih jelas. Teman-teman juga akan lebih jelas, saya salah apa, ya kan? Daripada diem gitu kan. Terus teman-teman scroll timeline-nya, ini kenapa sih gitu kan, kayak nah gitu kan, nah gitu. Anda harus cari ke teman dekatnya, kenapa ya dia ya gitu ya. It's not good, ya. Jadi lebih baik menemukan customer yang pop-up idea, karena pop-up idea akan menghasilkan sebuah konsep transparansi komunikasi. Ya komunikasi yang transparan. Bener nggak? Ya. Walaupun ada pertengkaran atau perdebatan, nggak apa-apa ya. Kalaupun Anda sampai berantem dengan customer, berdebat, nggak apa-apa. Tapi nanti akan ada satu momen ketika baik kembali. Itu lebih better daripada customer silent. Pengalaman saya ketemu dengan customer silent itu adalah kita bahagia di depan. Kita bahagia di depan. Kita waktu itu pernah, customer kami ada di Kalimantan Timur, ya, dan kami ada di, Yogyakarta gitu ya. Oke, untuk ke Kalimantan Timur itu kayaknya effort banget dari Yogyakarta. Kamu harus ambil pesawat ke Jakarta kalau nggak ada yang direct ya, kemudian dari Jakarta ke Kalimantan Timur, terus habis itu kita harus naik boat atau semacamnya gitu ya. Tired banget, dan customer kami ini selalu silent. Setiap kami kasih upgrade progress mereka mengatakan, "Oh iya Mas, bagus Mas. Oke Mas." Dan sebagainya. Sampai in the end pada saat akhir project, pada saat kita sudah merasa nyaman sekali, pada saat kita merasa sudah yakin proyek kita selesai, ternyata enggak, ya. Ternyata mereka baru ngerasa, "Kok kayak gini sih? Nggak kayak gini?" Dan sebagainya. Itu konsep kalau kalian ketemu dengan silent customer. Jadi, kalian harus hati-hati. Kalau pengen prefer, lebih baik prefer yang pop idea daripada yang silent. Kecuali Anda sudah benar-benar paham dengan customer tersebut. Anda punya experience sebelumnya dengan customer tersebut. Nggak apa-apa ketemu customer, silent. Nah, pada saat teman-teman sudah melakukan komunikasi pertama kali hearing session, maka komunikasi yang kedua adalah komunikasi yang kita sebut ya, komunikasi yang kita sebut dengan, eee, setelah hearing, setelah mendengar,
ya. Kita masuk ke communication interaction. Ya, ya interaction session. Interaction session ini komunikasi ketika Anda sudah mulai cerita, Anda mulai ngobrol. Saya kasih contoh kayak gini, ini analogi ya. Oke, setelah kamu dengar gitu ya, setelah kamu dengar terus teman kamu cerita misalnya, teman kamu cerita, "Saya suka banget, main sepatu roda," misalnya kayak gitu. Itu hearing session, Anda dengerin aja. Setelah Anda hearing session, Anda pelajari tuh, dia suka sepatu roda ya, Anda pelajari jenis-jenis sepatu roda. Oh dia suka bulu tangkis, Anda pelajari tuh jenis-jenis raket, senarnya gimana, merek-merek raket, dan sebagainya. Ya. Jadi pada saat hearing session itu sebenarnya Anda melakukan aktivitas yang kita sebut dengan aktivitas gathering, ya, gathering. Kita menggather, kita mengambil informasi yang dirasa perlu, ya. Oke. Misalnya dia cerita, ya misalnya dia cerita atau saya analogi dulu ya, dia cerita, eee, "Saya sering banget dimarahin orang tua saya." Ya, itu hearing session tuh. Ya, kamu dengerin, kamu nggak jangan sorry, ya. Kamu jangan, "Kenapa kamu dimarahin?" Enggak, jangan. Kalau di ring session nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu cuma gathering aja, "Oh iya ya." Ya, kayak gitu. Biar dia cerita, naturally. Setelah di sesi kedua, sebelum sesi kedua, Anda belajar dulu. Kalau customer cerita tentang kesulitan dia me-manage mekanisme approval di perusahaan dia, ya. Kalau customer kalian cerita susahnya melakukan, eee, cross check keuangan finansial, dengerin dulu. Yang Anda dengerin belum tentu Anda paham, sehingga belajar. Setelah itu baru masuk interaction session, ya, interaction session, ya. Interaction session ini Anda mulai bercerita, eee, saya ambil analogi tadi ya, main suka main sepatu roda, gitu ya, seperti itu, ya. Pada saat suka main sepatu roda, di interaction session Anda akan cerita, "Oh kamu kalau suka main sepatu roda di mana?" Nah gitu ya. Oke, sepatu roda jenis apa sih yang kamu pakai, inline skate atau skateboard gitu ya, kayak gitu, ya, interaction session. Jadi kamu melakukan aktivitas, aktivitas ini kita sebut dengan elicitation, ya. Bedanya gathering sama elicitation tuh gini, gathering itu kayak kamu lagi jalan-jalan di Pantai Kuta, kamu ambilin satu-satu tuh kerang, itu gathering. Tapi kalau elicitation itu kayak kamu pergi ke, apa, ke Mesir gitu ya, pergi ke Mesir, terus kamu ngelihat ada apa tuh, ada ada peninggalan prasejarah terus kamu gali, kamu jadi arkeolog, kayak di film-film The Mummy gitu, itu elicitation. Atau di film-film Tomb Raider gitu, itu elicitation. Jadi di interaction session ini kamu deep understanding. Sementara di sesi yang awal kamu gathering, kamu deep understanding. Ya, oke. Kebayang ya bedanya ya. Jadi di sini kamu udah mulai cerita, kamu harus udah mulai ngasih ide, "Bagusnya gini Pak, bagusnya gitu Pak," gitu ya. Tapi kamu memang harus sudah belajar dulu, makanya kenapa sesi pertama hearing session itu kamu nggak ngapa-ngapain, supaya kamu belajar dulu, ya. Dan yang terakhir adalah commitment session. Nah ini ya, oke. Nah, oke. Commitment session adalah kamu melakukan aktivitas yang menunjukkan keseriusan kamu terhadap proyek tersebut, yang menunjukkan kemampuan kamu untuk proyek tersebut. Saya kalau boleh bilang ini saya sebut dengan show off, ya, oke. Menunjukkan, ya. Menunjukkan kemampuan kamu di proyek tersebut, menunjukkan keseriusan kamu, ya, oke. Jadi commitment session ini kamu ngusulin, "Pak, setelah kita ngobrol kemarin-kemarin," gitu ya, "saya berpikir solusi kita kayaknya lebih baik mobile apps, Pak. Mobile apps yang bisa melakukan seperti ini," misalnya. Nah gitu, ya, commitment session. Nah, commitment session. Dan kami bisa melaksanakannya selama 53 hari commitment session. Nah, teman-teman bisa bayangin nih.
Oke. Nah, ini disebut dengan 3 meeting rules, pakai S. Nah, saya pindahin semua ke sini ya. Oh iya, ini bisa Anda pakai juga kalau Anda pengen pakai dengan konsep, eee, punya gebetan gitu ya, Anda pengen pakai, bisa pakai 3 meeting rules. Hearing, interaction, commitment. Artinya cukup 3 kali ketemu, kalau orang itu tertarik, dia akan jalan sama kamu. Ini jadi kayak bukan kuliah project management, kayak kuliah pre-relationship. Nggak apa-apa ya? Ya. Jadi kalau ada cowok sampai nungguin 1 tahun tuh cewek, ya, misalnya suka sama cewek terus dia nungguin sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun gitu ya, dia masih nungguin itu. Itu dia nggak pasti dia belum pernah belajar project management. Karena di project management cuma 3 meeting rules, 3 kali. Hearing, interaction, commitment. Kalau nggak mau, ya udah. Kalau mau, ayo jalan. Serius nih. Nah, gitu ya. Kebayang ya teman-teman? Nah, itu. Itu yang kita lakukan untuk memahami klien kita. Dan 3 meeting rules ini terjadi di pre-project. Ini terjadi di pre-project. Pre-project. Ya. Iya, kalian boleh sebut ini terjadi di pre-relationship, boleh, fine. Ya, oke. Pre-project. Nah, gitu ya. Teman-teman bisa bisa bayangin itu ya. Dan hasil dari komitmen itu adalah sebuah proposal, sebuah aktivitas yang kita sudah bayangkan. Nah, ya, oke. Nah, apakah yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita memahami, ya, prime time client. Oke. Prime time client. Apa prime time client? Teman-teman pernah dengar nggak konsep coffee person versus tea person? Pernah dengar nggak? Kalian termasuk apa? Coffee person atau tea person? Oke. Ini yang harus Anda ketahui ke customer Anda. Customer Anda tipe apa? Pernah tahu nggak? Saya nanya serius, kalian tahu nggak tea person sama coffee person? Oke, kalau tahu tolong jabarin dikit di kolom chat. Tea person versus coffee person itu apa? Ya, oke. Kalau suara saya kekecilan kabari ya, karena saya agak jauh dengan mikrofon. Oke. Oke, jadi kalau kita bicara prime time client, kalian harus tahu bahwa ada tea person dan ada, coffee person. Oke, teman-teman harus tahu kalau ada 2 itu ya, ada 2 itu. Oke, ada coffee person sama tea person. Tea person itu adalah orang yang otaknya prime time gitu ya, otaknya bagus banget kalau pagi. Makin sore makin nggak cerdas gitu ya. Sementara kalau coffee person adalah orang yang makin siang, apalagi sore, apalagi malam, dia makin cerdas. Teman-teman harus tahu prime time client-nya. Kenapa? Prime time client itu akan mempengaruhi setiap keputusan yang terjadi dalam sebuah project. Pada saat project tersebut didiskusikan dengan customer, usahakan diskusi tersebut dilakukan pada saat prime time client. Pada saat klien berpikir bersih, itu berpikir jernih, itu ada di prime time, ya. Dan kalian harus tahu dulu, cara deteksinya gimana? Anda kasih kopi, bisa. "Ayo Pak kita ngopi dulu." "Wah saya nggak ngopi, saya ngeteh." Berarti dia tipe person. Dia orang yang pagi-pagi cerdas. Kalau pagi-pagi cerdas, ajak meeting-nya pagi. "Pak kopi Pak." "Oke yuk," gitu kan. Coffee person. Terus gimana kalau ada orang yang, "Pak kopi atau teh?" "2 air putih." Apakah ini tipe orang yang selalu jernih gitu ya, pikirannya seperti air mineral? Nggak tahu kan. Nah, cara memolakannya adalah cobalah melakukan aktivitas seperti ini, ya. Kita akan melakukan aktivitas yang disebut dengan regular communication. Oke, regular communication. Regular communication sebenarnya mencari pattern kesukaan atau waktu
yang customer inginkan. Ya, sama seperti morning person atau ya betul sama aja, Vivi, ya, oke. Regular communication, untuk menentukan prime time klien ini waktu prime time klien ini kapan, maka kita harus melakukan regular communication, ya. Tips pertama untuk melakukan regular communication adalah time option, ya, time option. Saya akan zoom dikit ya, barangkali teman-teman nggak kebaca. Oke. Time option ini apa sih? Time option ini secara sederhana adalah, kalau kamu diajak meeting, ya, biasanya customer bilang kayak gini, "Hi tim," gitu kan, eee, "kita mau diskusi nih terkait dengan bisnis proses X," ya. Terus mereka ngomong, eee, "Kapan kalian available?" Nah, pada saat ada kata-kata seperti ini, jangan langsung ngeset jadwal sesuai dengan keinginan kalian, enggak. Cobalah melakukan proses identifikasi. Kasih option, kasih time option. "Pak, gimana kalau misalnya jam 8 sampai jam 10," ya. Oh iya, nanti kita jelaskan juga ya. Jam 8 sampai jam 9 pagi hari, atau Bapak lebih prefer jam 14 sampai jam 5 siang hari. Nah, let customer choose. Biarkan customer itu memilih yang mereka inginkan. Dan lakukan time option itu berkali-kali, ya. Tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Karena bisa saja, eee, dia nggak bisa pagi, padahal dia suka pagi. Kalau kalian udah 3 kali nemuin dan customer tersebut lebih suka meeting siang atau sore, ya, mostly dia coffee person, ya. Tapi kalau customer tersebut sukanya ketemuan dengan pagi hari, "Oke, kita sebelum itu meeting ya." Ya udah tidak coffee person. Jadi cara untuk mengidentifikasinya, kasih time option, ya, gitu. Kemudian, ya, aktivitas yang umum kita lakukan dalam regular communication ya, fleksibel terhadap waktu komunikasi, bla bla bla, komunikasi rutin, ya, itu kapan gitu ya. Regular communication berikutnya adalah modelnya adalah selalu membuat, ya, oke, weekly update, weekly update. Ini saya sebut dengan heartbeat update ya, heartbeat update, heartbeat tahu ya? Denyut jantung. Kamu harus ngasih heartbeat update, at least 1 minggu sekali. 3 hari sekali good, 1 hari sekali, not really ya. Seminggu sekali is proper lah. Heartbeat update adalah kalian tanpa diminta ngasih report, ngasih report, dan tentukan seminggu sekali waktunya kapan. Jadikan itu deadline. Contohnya ya kalau di apa, di perusahaan kami gitu heartbeat update itu dilaksanakan setiap sore, ya, setiap sore. Setiap jam 4 sampai jam 5. Satu heartbeat update itu sekitar 30 menit, ya, sekitar 30 menit. Jadi di 30 menit itu kita buat semacam short report ke customer, terus kita kirim email ke customers, ya, kita kirim email ke customer. Biasanya yang namanya heartbeat update itu asinkron, ya, asinkron. Oke, jadi sifatnya asinkron. Setiap hari Selasa kalian kirim update, progresnya apa, yang udah selesai apa, ya, dan sebagainya. Jadi ada yang namanya heartbeat update. Oke, itu yang kita sebut dengan regular communication. Berbasis, apa namanya, berbasis, apa namanya, berbasis, asinkronus, ya, itu heartbeat update. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan regular communication? Ya, tentu saja pertemuan yang sifatnya sinkronus, ya. Ini yang kita sebut dengan progress update. Apa bedanya heartbeat update dengan bukan saya nggak mengatakan progress update sih ya. Saya lebih suka, mengatakan sebagai, milestone update gitu ya. Oke, milestone update. Di sini di umumnya dilakukan sinkronus. Milestone update itu intinya adalah, ya, kita ketemu dengan customer. Boleh online, boleh offline. Offline lebih baik.
Ya, berdurasi sekitar 90 menit sampai 120 menit deh, ya. 90 menit sampai 120 menit. Paling maksimum 2 jam deh ya, paling minimum sejam mungkin ya, 60 sampai 120. Sementara kalau heartbeat update itu kemungkinan sekitar 15 sampai 30 menit aja. Nah, itu ya. Milestone update adalah kalian melakukan demonstration, demo kemajuan ya, demo kemajuan. Oke, demo kemajuan. Jadi yang dilakukan di sini adalah teman-teman melakukan demonstration. Demonstration your result, your progress ya. Jadi menunjukkan kemajuannya apa, ya. Kemudian jangan lupa, feedback. Kalian harus dapat feedback dari customer. Kalau customer ngasih feedback, it's good. Kalau customer nggak ngasih feedback, bahaya. Ya, justru bahaya. Oke. Sama halnya kalau di kelas nih, kalau di kelas kalian nggak sama sekali, di kelas ini kalian sama sekali nggak respon, nggak sama sekali nggak jawab kalau saya tanya dan sebagainya, itu lebih berbahaya daripada kalian banyak nanya. Ya, karena banyak resiko pada saat kalian diam. Nah, ya. Oke. Itu yang disebut dengan milestone update. Nah, itu aspek-aspek komunikasi ya. Kita akan sambil jalan ya, apa yang terjadi dengan komunikasi ini. Dan secara sederhana konsepnya adalah di pre-project ada 3 meeting rules, di after project ada regular communication ya. Kalau saya boleh bilang dalam konsep relationship regular communication itu artinya, doing together regularly. Misalnya kalian, secara rutin nonton Netflix bareng gitu ya. Oke. Setiap hari apa, serial apa, nah itu ya. Oke. Atau enggak secara rutin olahraga. Nah gitu. Secara rutin apapun itu yang kalian lakukan. Tapi regular, ya it will be good. Ya, jadi regular communication. Dan komunikasi pasti tidak selaras ya. Pasti ada yang namanya friction. Pasti ada yang namanya friction. Dan disitulah kita harus melakukan yang dinamakan conflict management. Manajemen konflik. Manajemen konflik. Jadi sebagian besar dari konflik itu karena kasus komunikasi yang nggak selaras. Kasus komunikasi yang nggak selaras. Ya, komunikasi nggak selaras. Sekarang saya tanya dulu deh ke teman-teman. Kalau terjadi konflik, kalian dengan teman kalian, apa yang kalian lakukan? Ya, oke. Kalian langsung meluruskan? Kalian stay back dulu, nenangin diri, habis itu meluruskan? Atau kalian, ya sudahlah, nanti juga fine sendiri gitu ya. Nanti juga paham sendiri. Mana yang kalian lakukan? Oke, Intan, tenangin diri dulu, Pak. Oke, tenangin diri dulu, ya. Oke, habis itu baru mencari masalah. Nah, ya, good point ya, good point, ya. Dibicarakan, nah itu. Nah, pada saat customer Anda masang, masang tuh apa ya, cari 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 perkara gitu ya. Pada saat cari perkara dan mengajak Anda untuk melakukan sedikit konflik, ya, Anda harus, selalu stay back, ya, tenangin diri dulu, ya, oke. Anda harus nenangin diri dulu, ya. Jadi Anda harus keep calm, gitu ya. Kalau ada konflik, keep calm dulu, ya, oke. Tapi keep calm ini bukan diam. Keep calm ini artinya memahami untuk berpikir, ya. Jadi kalau misalnya ada konflik, misalnya customer Anda, "Kok gini hasilnya? Kok lambat sekali kalian? Kalian tuh apa sih?" Gitu ya. "Kerja kalian apa? Masa ngedeploy sampai 3 minggu?" Misalnya kayak gitu ya. Kalian jangan langsung ngeles, paham ya ngeles? "Ya nggak bisa gitu Pak, itu orang tim Indianya lama banget ngasih kita approval license, jadi kita baru bisa deploy hari ini." Jangan kayak gitu, ya. Jangan kayak gitu. Walaupun benar kejadian, ya. Pernah gitu ya, itu yang saya katakan tadi itu kisah nyata gitu ya. Jadi ada konflik, atasannya marahin tim staff-nya,
marahin ke klien ininya, vendornya nggak terima. Nah gitu, jangan kayak gitu, keep calm, ya. Oke. Nah ya, lebih keep calm dulu, ya. Karena kalau kalian nge-fight back, kalian akan nyesal in the end, ya. Kalian nyesal, kalian akan nyesal, "Duh, kenapa sih gue kayak gini?" Gitu ya, kayak gitu kalian nyesal. Walaupun nanti arogansi teman-teman atau misalnya, eee, ke apa ya, kehebatan teman mengatakan, "Enggak kok, saya bener kayak gini." Enggak, tapi lebih baik tetap keep calm. Bener atau salah kalian harus tetap keep calm, ya, itu pertama. Oke, setelah sudah keep calm baru ya, oke, Anda melakukan critical, thinking, critical analysis, ya, to solve the conflict. Banyak orang yang bertanya, "Pak, critical analysis untuk solve the conflict itu apa?" Saya kasih rumus sederhana. Critical analysis to solve the conflict itu cuma satu rumusnya, give a plan. Dan give a plan bukan a plan, give plans. Beri mereka option A, B, C, D. Pada saat kamu seperti itu ya, "Kenapa kalian lambat? Kayak gini kayak gini kayak gini." Gitu ya. Harusnya kan nggak kayak gini. Saya pengen pokoknya cepet selesai deh. 3 hari lagi pokoknya harus up. Karena kita mau lakukan misalnya pengujian DRP, Disaster Recovery Planning, ya. Dan itu yang ngaudit. Nah, misalnya kayak gitu. Kalian tenang dulu, keep calm, ya, nggak usah panik gitu ya. Kemudian critical analysis. Coba ngobrol sama teman Anda, sama teman kerja Anda. Tapi sebelum ngobrol Anda sudah punya plan. Plan A, plan B, plan C. Ya, oke. Plan A, plan B, plan C. Setelah plan A, plan B, plan C, Anda melakukan estimate. Ya, Anda akan melakukan estimate. Anda akan propose resolution. Ya, Anda akan propose resolution. Oke. Bagaimana cara propose resolution-nya? Jangan langsung propose resolution. Kasih time between 1 kali 8 jam minimal ya. Habis itu kalian propose resolution. Walaupun kalian udah nemuin propose resolution-nya 4 jam. Bahkan kalian mungkin nggak tidur saking stres dimaki-maki oleh customer gitu ya. Nggak apa-apa, tenang dulu, propose resolution. Nah gitu. Propose resolution-nya seperti ini. "Pak, kita punya 2 plan, plan A dan plan B. Plan A ini kita akan, buat replika sendiri VM, terus kemudian VM-nya kita generalize, kemudian setelah tim India siap, kita kirimkan." Tuh. Ini perlu waktu 3 hari. Plan B, kita akan coba engage lagi dengan tim India. Terus di tim India tersebut kita akan minta sesi khusus untuk melakukan ini, ya. Ini perlu waktu 4 hari, ya. Tentu saja semuanya nggak bisa sesuai dengan harapan Bapak 2 hari, misalnya dia minta 2 hari. Bagaimana Pak kemudian baiknya? Ya. Jadi setelah propose resolution, ya, let them choose. Bikin mereka memilih. Kalian berantem nih, maka kalian bilang kayak gini, begitu kalian berantem di relationship kalian bilang, "Oke, tahu gue salah," gitu ya. "Tapi kayaknya ini seperti ini. Masalahnya mungkin kita waktu itu sama-sama capek bla bla bla," gitu ya. Gimana kalau kayak gini, ya, "Untuk masalahmu menurutku plan A-nya gini, plan B-nya gini. Menurut kamu gimana?" Kayak gitu. Bukan kamu dorong, kamu nggak kayak gini, kamu nggak kayak di era commitment session, kamu yang ngusulin, enggak. Di era konflik mereka yang mutusin. Kalau if something happen, itu adalah own choice. Misalnya customer-nya bilang, "Saya nggak terima 3 hari, Mas." Ya sudah, kita cancel aja project ini. Nah, ya udah, kalian harus berbesar hati. Sama aja kalau ketemu Anda lagi relation, teman Anda bilang gitu ya, ya udah, partners Anda bilang, "Ya udah kayaknya kita nggak bisa lanjut," gitu ya. Ya udah, Anda harus, tapi bukan Anda yang memilih, let them choose, ya gitu. Kebayang ya, konflik manajemen itu harus selalu seperti itu, oke. Karena kalau kalau ada sesuatu yang kita sebut dengan regret, yang regret bukan kita.
Kita udah ngasih opsi, ya, kita udah ngasih opsi, ya. Jadi yang regret bukan kita, yang regret adalah customer, yang regret adalah orang yang misalnya mutusin kamu gitu ya. Oke, lagi-lagi ini kayak kuliah relationship ya. Nah, jadi gitu caranya kalau ada kasus. Sekarang percaya atau enggak, proses bisnis, salah satu yang mengakibatkan terjadinya konflik adalah ambigu. Ambigu. Ambigu itu apa? Maksud saya A, ditangkapnya B, ya. Oke. Maksud saya omelet, jadinya telur dadar. Nah, gitu ya. Walaupun mirip-mirip. Nah, bagaimana untuk mencegah itu? Kita melakukan aktivitas yang namanya memodelkan proses bisnis, ya, memahami proses bisnis. Oke ya, ini saya masukkan ke langkah 2. Ya, jadi, mungkin saya pakai ini aja, jadi nanti kalau kalian ujian kalau malas lihat slide, baca ini aja, ya di-print aja tuh, atau di-save gitu. Kita masuk ke ketiga, memahami proses bisnis. Pada saat memahami proses bisnis, aktivitas yang harus kalian lakukan pertama kali untuk memahami proses bisnis adalah aktivitas yang kita sebut dengan, ya, elicitation. Jadi elicitation adalah modal utama untuk melakukan memahami proses bisnis. Ya, memahami proses bisnis. Proses bisnis itu apa sih? Proses bisnis itu aktivitas dari A sampai Z untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Contohnya, proses bisnis membeli sepatu misalnya. Ya Anda ke toko, ngelihat list sepatu, langkah 2-nya, kemudian cari yang ukurannya sesuai dengan kaki Anda, langkah 3-nya, kemudian pilih brand yang Anda inginkan, langkah 4-nya, kemudian coba sepatu Anda, langkah 5-nya, kemudian lihat sepatu Anda di cermin, langkah 6-nya, kemudian lihat harganya, langkah 7-nya, kemudian bayar kalau cocok, langkah 8-nya. Itu yang disebut dengan proses bisnis. Kebayang ya? Proses bisnis itu suatu aktivitas untuk doing something, ya. Dan proses bisnis itu umumnya dimodelkan dengan suatu notasi standar yang disebut dengan business process modeling notation atau singkatan dari BPMN. Oh iya teman-teman, saya mau cerita aja di konsep project management, BPMN ini menjadi standar de facto karena pada dasarnya ada banyak cara untuk melakukan pemodelan bisnis. Bisa menggunakan UML, Unified Modeling Language. Oke, bisa menggunakan flowchart, oke, plus DFD, data flow diagram. Nah, ya kan? Oke, nah itu. Jadi, ya, bagaimana memahami proses bisnis adalah memodelkannya. Ya, modeling the business process. Jadi, cara utama untuk memahami proses bisnis adalah modeling the business process. Kenapa sih nggak pakai teks aja? Kenapa sih nggak pakai suara aja? Kenapa kita harus memodelkan pakai standar yang sama, standar yang ada? Kenapa? Kenapa? Anda tahu konsep pemodelan nggak? Teman-teman tahu nggak konsep pemodelan? Oke, konsep pemodelan itu apa? Kenapa kita harus melakukan pemodelan? Kenapa mobil atau rumah harus dimodelkan dulu maketnya? Kenapa mobil harus didesain dulu pakai, CAD tools? Kenapa project ini harus dimodelkan dulu bisnisnya? Kenapa alasannya coba teman-teman jawab, kenapa alasannya? Dan kenapa pemodelannya harus pakai standar? Nah, ya kan? Oke.
agar arah geraknya jelas, tidak asal-asalan. Terima kasih, betul. Ya. Untuk perencanaan biaya, lebih terarah dan jelas, lebih menarik, ya kan? Oke. Pernah nggak kalian melihat fashion show di mall? Oke. Pernah nggak kalian melihat fashion show di mall? Ada seorang model yang berjalan di catwalk, yang mengenakan pakaian yang dimodelkan. Anggap aja pakaian itu adalah proses bisnis. Dan model itu adalah orang yang mendeliver proses bisnis tersebut. Dan dia berjalan di catwalk. Dia berputar, maju, berputar, mundur, berputar. Ya. Kenapa dia puter-puter? Bukan karena dia pengen cita-citanya jadi gasing, enggak. Karena dia ingin melihat multiple point of view. Kalian ingin melihat dia multiple point of view. Dari samping, dari depan, dari belakang, dan dari 360. Tujuan melakukan business process modeling adalah understanding another point of view. Karena seperti saya bilang, pada saat saya mengatakan kita akan membuat modul login. Kita akan membuat modul autentikasi. Orang desain mikirinnya tombolnya gimana ya? Username dan password atau email dan password. Terus tampilannya di kanan atas atau di tengah full screen. Orang desain. Orang database akan berpikir, passwordnya saya hash berapa bit ya? Kemudian username-nya ini kalau email mau saya jadikan satu dengan email customer atau saya buat field sendiri ya? Orang back-end developer mikirnya adalah, ini bakal autentikasi pakai Google nggak ya? Atau pakai classic username dan password? Nah, ya kebayang. Jadi modeling the business process adalah tujuannya adalah membuka multiple point of view. Membuka multiple point of view. Dengan menggunakan pendekatan standar. Karena dengan menggunakan pendekatan standar, A adalah A, B adalah B. Karena sudah distandardisasi. Dengan pakai UML, orang yang paham UML akan langsung paham. Orang pakai BPMN akan langsung paham. Orang pakai flowchart akan langsung paham. Zaman dulu memang membuat sistem informasi pakai flowchart dan data diagram. Data flow diagram. Jadi kalau teman-teman pas kuliah, dosen yang ngajarin flowchart plus data flow diagram, kemungkinan dia tahun 90-an tuh. Ya, era-era 90-an. Tapi kalau teman-teman dosen yang ngajarin Unified Modeling Language, UML, itu berarti dia 2000-an. Kalau dia ngajarin Business Process Modeling Notation, berarti currently itu 2010-an. Ya. Karena memang trennya seperti itu. Tapi bukan berarti yang Business Process Modeling Notation ini lebih bagus dari UML, enggak. Business Process Modeling Notation ini sifatnya generik. Untuk mantenan juga bisa. Bukan hanya untuk software. Unified Modeling Language itu untuk software. Flowchart dan data flow diagram itu dulunya untuk sistem information atau information system, computer science lah. Ya. Jadi flowchart dan data flow diagram itu computer science, unified modeling language itu untuk orang-orang teknik gitu ya, engineering, business process management ini untuk orang-orang bisnis dan project management. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi standar itu Anda bisa pilih salah satu aja. Ya. Dan ada berapa sih tipe business process? Ya, business process type. Oke. Ya, ada berapa sih business process type? Yang pertama adalah conventional business process atau current atau legacy, bebas kata-kata. Ya, contoh legacy business process. Saya pengen beli sepeda. Saya pengen beli sepeda. Maka yang saya lakukan adalah, ya, saya buka map, lihat ada toko sepeda. Oh, ada toko sepeda nih. Saya visit ke toko sepeda.
saya lihat model-modelnya, ya, saya bertanya ke penjualnya, ke sales officer-nya. Saya bertanya, "Ini spesifikasi berapa, ya gimana?" Eee, kemudian saya test drive, cocok saya beli di kasir. Nah, itu. Konsep seperti ini namanya konvensional atau current business process. Kemudian ada yang namanya business process, ya, re-engineering. Business process re-engineering. Business process re-engineering adalah seperti ini, ya. Pada saat Anda melakukan kalau tadi ke toko, Anda sekarang ngebuka website. misalnya sepedagunung.com. Kemudian Anda lihat modelnya. Anda lihat modelnya, terus di bawahnya ada YouTube video tentang reviewnya, ya kan? Terus ada rating-rating yang sudah beli, ratingnya 4,9, ratingnya 5, gitu kan. Oke. Kemudian di situ ada click to order. Setelah klik to order, Anda sudah klik to order, Anda dihubungi oleh penjual tersebut. "Pak, sepedanya sudah siap, silahkan diambil." Lalu Anda ke toko sepedanya. Ini yang disebut dengan business process reengineering. Apa cirinya business process reengineering? Business process, current business process atau legacy business process enggak totally hilang. Ada beberapa poin yang diubah. Kalau di contoh tadi, poin yang diubah bagian depan. Ketika orang nggak usah ketemu dengan sales officer lagi, ketika orang nggak perlu ke toko cuma untuk lihat-lihat, enggak. Orang ke toko cuma ngambil barang. Kebayang ya? Business process reengineering. Jadi ada keterlibatan IT. Dan ada juga yang namanya bisnis, yang terakhir nih, bisnis proses transformation. Nah, kalau bisnis proses transformation, ini totally change the current business process. Ya. Sekarang saya tanya, Gokar, Grab, itu bisnis proses transformation atau bisnis proses reengineering? Coba. Bisnis proses transformation atau bisnis proses reengineering? Ya. Bisnis proses transformation itu totally change. Anda sama sekali nggak ke toko. Anda sama sekali nggak bayar lewat kasir. Anda mungkin bayarnya lewat eee, apa, lewat Tokopedia, ya. Oke. Totally changes. Nah, gitu. Sehingga banyak yang mengatakan disruption. Bisnis proses transformation itu disruption. Yang dulunya orang harus ke toko, sekarang nggak perlu toko, ya. Sehingga toko-toko seperti Samsung Store atau toko-toko ponsel itu mulai surut pemasukannya karena semua orang beli ponsel online, ya. Mereka udah nggak berani nyetok, karena ada bisnis proses transformation. Nah, gitu ya. Kehadiran Bitcoin, itu bisnis proses transformation. Kehadiran misalnya, aplikasi-aplikasi pinjol, pinjaman online, itu bisnis proses transformation. Karena sama sekali berubah polanya, ya, oke. Walaupun objek yang dilakukan sama, uang, gitu. Nah, ya, teman-teman bisa bayangkan. Dan ada bisnis proses modeling notation. Ini notasinya. Saya akan bicara, bisnis proses modeling notation dalam satu konsep, dalam satu demo sederhana ya. Di sini saya sudah punya yang namanya, project. Ya, di sini saya sudah punya yang namanya project. Ya. Oke, ini buat project buat learning analytic proses pembelajaran. Salah satunya teman-teman lihat pengembangan modul log analitik, mengembangkan modul log analitik, mengembangkan modul menghitung interaksi diskusi, dan sebagainya.
ya. Nah, apa yang kita lakukan sekarang adalah kita memodelkan. Pertanyaannya adalah bagian mana yang dimodelkan? Bagian hal-hal yang perlu dikembangkan. Jadi kalau teman-teman bertanya, ada berapa bisnis proses di sini, maka saya akan mengatakan bisnis prosesnya akan ada 6. Karena ada 6 modul. Dan tolong dicatat bahwa bisnis proses itu bisa berhubungan antara satu modul dengan modul yang lain. So, it's fine. Ya, itu adalah umum. Sehingga pada saat kita bicara bisnis proses modeling, yang harus kita lakukan adalah kita akan harus meng-create dulu sebuah diagram. Ya, oke. Dan di sini saya menggunakan software yang namanya Enterprise Architect. Nah, ini software Enterprise Architect. Teman-teman bisa lihat tuh, software Enterprise Architect. Saya di sini sudah membuat sebuah project baru, ya, namanya Fear Lab Learning Analytics, dan di sini saya akan buat beberapa view. Jadi konsep pemodelan itu saya mau kasih konsep sederhana. Pertama model. Model tuh ya kita pengen buat model apa. Di bawah model ada yang namanya sudut pandang, view. Sama halnya kalau Anda ngelihat seorang model berjalan di catwalk. Anda bisa zoom, Anda bisa melihat dari atas, misalnya di mall-nya, atau Anda bisa melihat dari belakang, jauh, ya gitu. Sama, ada yang namanya view juga. Di sini saya juga buat view, ya. View yang pertama umumnya adalah kita sebut dengan view, ya. Saya buat dulu ya. Misalnya saya buat view di sini, view business process. Jadi bagian ini saya buat ya business process. Oke ya. Kita nggak bicara software engineering di sini. Jadi saya akan tulis business process view. Oke ya, di situ saya punya view tuh business process. Dan di bawah view itu adalah diagram. Sekarang saya create diagram, klik add, kemudian add diagram di sini. Oke ya, kita buat add diagram ya. Nah, sekarang bisnis proses yang diagramnya harus saya buat apa? Pertama di sini saya pilih dulu cari BPMN. BPMN. Nah, ini ada nih BPMN 2.0 versi varian terbaru. Kita pilih di situ, set. Ya, kemudian di sini kita akan pilih bisnis proses, BP. Nah, ya. Teman-teman kalau lihat videonya yang ada di sana di slide itu pakainya pakai Visio, ya. Ya, tapi Visio itu license-nya mahal bagi perusahaan ya, sekitar 2 juta, 3 juta per komputer. Sementara yang Anda lihat di sini yang saya pakai ini sekitar versi tergantung versinya ya, versi akademik paling murah gitu ya. Kalau versi yang perusahaan mungkin sekitar 1,5 juta, setengahnya, dan saya rasa itu sudah cukup, ya. Dan jangan lupa juga banyak yang free ya, banyak yang free. Oke, banyak yang free. Saya sarankan misalnya yang free itu misalnya contohnya, mana yang free ya? Misalnya kita cari contohnya adalah Visual para nah ini, Visual Paradigm. Nah, Visual Paradigm ini free nih. Mereka punya versi Community Edition, ya. Mereka punya versi Community Edition. Nah, ini. Oke, mereka punya kita lihat tuh pricing-nya tuh. Oh my god, kok ternyata mahal juga, modeler 99. Nah, gitu ya. Ada yang free kayaknya Community. Ya. Oke. Nonton nanti cek aja, harusnya ada yang Community. Nah, terus lanjut lagi. Kita buat bisnis proses di situ. Di sini bisnis proses, ada basic bisnis proses, saya pilih bisnis proses. Saya kasih nama diagramnya. Nah, nama diagramnya apa? Nama diagramnya itu sama dengan ini, teman-teman. Sama dengan project yang kita buat. Saya ambil contoh ya, misalnya saya ingin pengembangan modul ya, perkembangan modul misalnya integrasi analitik portfolio. Ya.
Oke. Nih, pengembangan modul integrasi analitik di portfolio. Oke. Di situ saya pilih di sini, saya diagramnya saya copy paste dari judulnya, set, ya. Kemudian saya klik OK di sini. Nah, ya kan? Saya klik OK di situ. Aduh, saya salah. Ya udah nggak apa-apa lah. Nah, di sini ya, pengembangan modul integrasi. Mungkin nggak pakai pengembangan ya, mungkin harusnya namanya modul integrasi aja ya. Oke, misalnya saya buat kayak gini, integrasi. Nah, ini lebih pendek ya. Saya buat ya, integrasi analytics di portfolio. Di sini saya punya toolbox, teman-teman bisa lihat. Oke, saya kasih konsep dasarnya aja ya. Dalam sebuah bisnis proses, ada yang namanya pool. Pool tahu? Kolam renang. Oke, kolam renang. Ini pool. Dalam hal ini, nama poolnya adalah modul, apa tadi nama poolnya? Modul integrasi analitik. Modul integrasi analitik. Di portfolio. Ya, gitu. Ini ada yang namanya kolam renang. Kolam renangnya kita gedein ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, kolam renang itu akan diisi apa? Akan diisi berapa aktor di sana. Saya nyebut ada berapa orang yang akan menggunakan modul ini. Oh, ada 2, admin sama mahasiswa misalnya, atau enggak dosen dan mahasiswa misalnya. Oke, dosen atau mahasiswa. Oke, maka saya akan buat di sini. Saya akan buat yang namanya lane, jalur, ya. Di sini saya tulis dosen, mahasiswa, ya. Kemudian saya buat lane lagi, dosen. Jadi dalam konsep proses bisnis analitik ada modulnya apa, kemudian ada lane-nya gimana. Ada lane-nya ya di situ, ada lane-nya di situ berapa. Dan kemudian setelah itu kita mulai memikir start event. Ya, gitu. Oke. Dan di sini teman-teman bisa memodelkan aktivitasnya seperti apa. Nah, ya kan aktivitas tuh. Aktivitasnya macam-macam, manual, receive, service, send, transcript, dan sebagainya. Anggaplah dia akan mengklik sebuah tombol, berarti kita manual. Tuh, ada tombol tangan nih. Oke. Oke. Terus Anda tulis. Oke, student. Nggak perlu ada tulisan student sih ya. Misalnya visit portfolio page. Portfolio page. Nah, gini ya, manual tuh visit portfolio page. Oke. Kemudian setelah visit portfolio page apa? Oke. Dia akan melihat misalnya view. Oke. Dia akan lihat view. View ini berupa apa tuh? Service, berupa send, script, atau user, atau abstract, atau manual. Ya, anggap aja manual, saya ngeklik. Saya pilih view my portfolio. Ya, gitu. Oke, di sini ada view my portfolio. Ya. Setelah itu, ya, dia melakukan setelah view, dia melakukan misalnya confirm portfolio. Ya. Jadi dia sudah mengatakan benar nih portfolio saya. Kemudian dia akan memberikan notifikasi ke dosen. Sini ada dosen, salah. Sorry. Oke. Dia mengirim.
Oke. Oke. Dia mengirim, sorry ya, sini. Dia mengirim, receive. Nah, ini kan receive. Dosen nerima nih. Ya, dia akan nerima. Gimana sih? Saya pengen nah, ini kayak gini nggak apa-apa ya? Atau ini agak ke bawah supaya lebih enak? Ah, sip. Ini agak ke atas sedikit. Nah, cakep. Ya, oke. Confirm portfolio, kemudian di sini notify. Ya, notify, get notification, sorry, from system. Ya, itu. Jadi dosen yang nerima notifikasi, kemudian dia akan approve activity, sequence, manual. Oke. Approve portfolio. Anggap saja habis ini selesai ya. Approve portfolio. Oke. Harusnya mungkin dia bisa aja nge-reject ya. Tapi di sini kita anggap aja langsung approve ya. Harusnya notification terus lihat portfolionya oke atau enggak, udah bener atau belum, habis itu bisa di-reject ya. Tapi di sini kita langsung end aja ya. Anggap aja udah selesai nih. Nah, itunya. Nah ini nih saya buat. Oke, jadi kira-kira gini. Ya, ini bisnis proses. Ini bisnis proses. Oke, bisnis proses. Oke, pertanyaannya dari Akmal nih. Ini seperti activity diagram ya? Sama kayak activity diagram, betul. Hanya saja kalau bisnis proses itu melekat ke sebuah proses bisnis atau melekat ke sebuah modul. Kalau activity diagram itu melekat pada, use case, melekat pada use case, melekat pada use case-nya. Ya, melekat pada use case. Saya kasih contoh ya, ini spesial untuk Akmal nih, saya kasih contoh kalau pakai activity diagram gimana. Anggap aja pakai add view ya, saya buat, user view, oke ya. Jadi sudut pandangnya user, kemudian saya akan create diagram ya. Nah, kalau activity diagram saya pakai UML dong. Ya, saya bikin UML, kemudian saya pilih use case, kemudian nah, saya buat ini pakai activity diagram ya. Oke. Oke, saya, performa quiz. Oke, misalnya saya performa quiz. Saya akan buat aktornya berarti misalnya, student view, student use case. Nah, ini ya student use case. Jadi kalau basisnya, UML, sudut pandangnya bukan sudut pandang modul, teman-teman. Sudut pandangnya sudut pandang penggunanya. Dalam hal ini student use case artinya sudut pandangnya sudut pandang si student. Anggap aja student itu bisa melakukan apa, ini student ya, student bisa melakukan apa tadi? Dia bisa ngelihat apa tadi? View portfolio. Nah, itu ya. Terus saya bisa ngelihat lagi. Nah, jadi basisnya ini, saya mau jelasin yang tadi dikemukakan Akmal ya. Bisa apa lagi? Ya, quiz performance. View quiz performance. Aduh, kok salah. View kok salah lagi sih? Saya masukin ini. View performance, view quiz performance. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kan use case diagram nih. Terus kalau bisnis prosesnya basisnya sudut pandangnya UML, saya cuma jelasin UML sama bisnis proses ya. Kalau enggak nanti enggak kekejar materi kita. Sama BPMN ya. Nah, kalau ini kemudian yang kita lakukan, saya klik kanan di sini. Ya, kemudian saya new child diagram. Tuh, kemudian saya pakai activity diagram. Kemudian with activity diagram, saya klik di situ, saya beri nama berarti ya, view quiz performance activity.
maka teman-teman bisa lihat di sini, di browser-nya ya, tuh. Sebuah view performance, dia punya diagram view quiz performance activity. Nah, itu. Jadi aktivitas ini nanti aktivitasnya use case ini, itu aktivitas gimana. Ini sama aja, kalau view portfolio tuh sama aja dengan yang ini nih. Nah, ya, integrasi analitik. Cuma ini sudut pandangnya modul, ini sudut pandangnya pengguna. Dan kalau kita lihat toolbox-nya, kita lihat toolbox-nya ya di sini, toolbox-nya. Toolbox-nya itu sama, hampir sama. Cuma teman-teman bedain, dia nggak punya pool, nggak punya lane, dia cuma punya partition. Karena asumsinya penggunanya cuma satu. Dalam hal ini penggunanya siapa? Penggunanya siapa di sini? Ayo. Penggunanya adalah siapa yang gunain? Student. Jadi bedanya dengan business process modeling, basisnya sudut pandangnya modul, sudut pandangnya sistem, sehingga di dalamnya ada 2 user. Kalau di sini jelas student yang make, sehingga di sini kalau teman-teman lihat activity diagram, itu tuh nggak ada sama sekali yang namanya pool, lane, dan sebagainya, nggak ada. Teman-teman bisa langsung gambar dengan menggunakan pendekatan ya memulai ya, memulai, start-nya itu apa gitu ya. Oke, Anda bisa mulai itu, inisialnya apa, jadi mulainya kayak gini kalau activity diagram. Nggak ada buat pool, nggak ada lane, karena user-nya cuma satu. Student itu, ya, gitu ya. Kemudian habis itu langsung tuh activity. Nah, ya activity. Cuma di sini activity-nya bisa bisa ini ya, bisa sorry, bisa lebih kecil yang namanya action. Nah, yang namanya action. Oke. Nah, itu ya kita buat tuh. Dan seterusnya, ya. Tonton paham ya caranya, perbedaannya paham. Oke, semoga paham. Jadi harapannya kalau misalnya kita udah punya segini, kita akan punya segitu gitu ya. Bisnis project-nya ada segitu tuh. Bisnis project-nya ada segitu. Oke. Bisnis project-nya ada segitu, ya kemudian kita bisa lakukan bisnis proses. Bisnis prosesnya kemudian dikomunikasikan. Ya, dikomunikasikan. Jadi setelah sudah melakukan bisnis proses type, mengetahui, maka teman-teman melakukan bisnis proses communication. Dilakukan komunikasi customer, bener nggak kayak gini, ya. Syukur-syukur bisa approval. Nah, approval. Jadi bisa approval. Kalau udah ada approval, sudah. Ya, berarti bisnis proses itu sudah fix. Oke. Kemudian kita akan melakukan monitoring dan evaluation. Ya, monitoring evaluation. Dalam pelaksanaannya pasti ada perubahan. Nggak mungkin ada perubahan. Maka pada saat perubahan, teman-teman harus melakukan aktivitas yang disebut request for changes. Oke, request for changes itu pada dasarnya mendokumentasikan before and after. Dulunya minta kayak gini, kemudian seperti itu. Setelah sudah ada request for changes, maka yang dilakukan adalah discussion for changes. Teman-teman diskusi ya, perubahan tersebut. Ya. Teman-teman diskusi perubahan tersebut apa? Oke. Discussion for changes. Perubahan tersebut akan di-approve, akan di-pending, atau akan ditolak. Decline. Ya, decline. Nah, gitu. Pada saat di-approve, maka terjadi aktivitas yang kita sebut dengan ya, change management. Ada perubahan terkait dengan schedule. Oke. Ada perubahan terkait dengan budget. Ya, gitu. Umumnya berpengaruh pada schedule and budget. Ya. Jadi teman-teman harus tahu ada aktivitas itu. Dan ini hanya terjadi kalau teman-teman meng-approve suatu pekerjaan. Nah, di-approve di sini. Nah, gitu ya. Teman-teman bisa bayangin gitu deh. Approve. Ya, tuh. Change management. Pasti berubah.
Perkaranya kalau berubah, mereka setuju nggak schedule-nya berubah? Setuju. Budgetnya setuju nggak berubah? Nggak setuju. Nah, Anda harus tarik-tarikan tuh, ya. Bisa, tarik-tarikannya adalah, eee, mengurangi fitur yang sekarang ada, diganti. Ya. Jadi, resolution-nya dari change management itu bisa oke, extending, diperpanjang, ya, oke, rescope atau dibuat another project, ya, atau exchange, tukeran, tukar guling ya. Jadi bisa di-extend, customer dan sebagainya setuju, budget nambah, jadwal nambah, di proyek sama, nanti akan dibayar lebihannya. Bisa nggak setuju, tapi dipisah ke project yang lain, bisa. Jadi another new project setelah udah selesai projeknya, atau bisa di-exchange, yang bagian nggak kepake ditukar dengan bagian yang akan dirubah, gitu. Berikutnya kita akan melakukan yang namanya, monitoring evaluation. Oke, monitoring evaluation. Ada 21 kegiatan yang harus dilakukan. Ya, ada 21 dan itu banyak banget, ya. Dari negosiasi, menulis rencana, melakukan dekomposisi, mengelola risiko, dan sebagainya. Sekarang tujuan yang paling terakhir yang harus kita lakukan adalah melakukan aktivitas merekam rencana dan pelaksanaan aktual. Overhead udah kita umum ya, dari 18 sampai 21. Kita coba lakukan ya. Oke. Tadi manajemen konflik sudah dijelaskan ya, nanti itu bisa di-skip. Sekarang bagaimana untuk melakukan monitoring and evaluation? Ini evaluation itu gimana? Maksudnya monitoring and evaluation. Apa yang saya lakukan pertama kali? Yang saya lakukan pertama kali adalah baseline. Kita harus punya baseline. Baseline itu apa? Sekarang saya tanya pada Anda. Saya mengatakan seperti ini. Tujuan saya adalah menjadi kaya. Tapi Anda harus punya baseline. Baseline itu dasar Anda. Mengatakan diri Anda kaya itu apa? Misalnya, setiap pengen makan apapun saya nggak pernah mikir. Pengen martabak ada, pengen apa ada, uangnya ada. Nah, baseline biasanya sangat bergantung pada aktivitas yang disebut dengan critical success factor atau faktor penentu keberhasilan. Tapi baseline umumnya di sebuah proyek adalah dasarnya waktu. Tepat waktu dan berkualitas. Baseline. Kita coba yuk ngeset baseline. Di sini saya punya yang namanya Microsoft Project. Di sini teman-teman bisa lihat tuh udah lengkap ya, ada resource name dan sebagainya. Kemudian yang saya lakukan di sini ada kolom. Nah, itu kan. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat tuh ada banyak banget kata-kata baseline. Baseline star, baseline 1 budget cost, baseline 2. Maksudnya apa? Yang namanya baseline itu bisa lebih dari satu loh. Ya. Sebelum kita melakukan memberi baseline, kita akan pilih dulu yang kita sebut dengan set baseline. Saya pilih di project di sini, project. Kemudian setelah di project, kalian bisa melihat ada set baseline. Ya udah yuk kita set baseline, klik di situ, set baseline, ya. Kemudian set baseline-nya sebagai apa? Ya. Sebagai baseline atau teman-teman bisa lihat nih, ada macam-macam. Nah, baseline 1, baseline 2, baseline 3 dan sebagainya. Anda mau milih mana? Jadi bisa saja kita memiliki lebih dari satu baseline, bisa. Kayak kemarin teman-teman ingat nggak waktu kita ngestimasi project, ada yang namanya, worst case, ada yang namanya good case, ada yang normal case. Nah, gitu, ya. Sekarang kita coba baseline. Ya, kita coba dulu baseline di situ. Maunya baseline berapa? Baseline biasa atau baseline 1? Ya. Kita coba baseline biasa ya, baseline nih, baseline. Pilih untuk entire project atau select project. Ya udah. Saya pilih set baseline for baseline 1. Saya klik oke. Oke, udah.
Yakin tuh? Ya udah sekarang kita coba ya. Kita akan set baseline. Pertama baseline yang harus dilakukan adalah baseline start. Itu dia. Oke. Kemudian baseline finish. Nah, itu ya. Tonton bisa lihat dulu. Oke. Ini dasarnya. Baseline itu menjadi dasar. Nah, project kan kemudian berjalan kan. Project kemudian berjalan. Jadi ini teman-teman harus tahu nih. Ini plan, ya, plan. Ya. Oke. Kemudian kita lihat aktualnya gimana. Kita tambahkan kolom lagi di sini. Aktual start. Aktual finish. Itu teman-teman bisa lihat. Nah, ini. Di sini kita melakukan aktivitas yang disebut dengan pengesetan aktual. Ya. Setelah mengeset baseline, ya, kita memikirkan aktual. Nah, itu monitoring and evaluation itu. Baseline dan aktual. Contohnya pekerjaan tersebut yang direncanakan mulai tanggal 18 karena customer-nya itu nggak bayar-bayar DP, dimulainya tanggal misalnya tanggal berapa nih dimulainya nih? Misalnya, dimulainya tanggal 25. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Dan teman-teman jangan kaget kalau yang ini ikut berubah. Ya. Oke, karena yang bagian ini sebenarnya bagian kondisi real ya. Kita untuk mengeset aktual supaya kita bisa mengukur nih. Misalnya yang tadinya tanggal 25 selesai sehari, pekerjaannya jadi selesai 2 hari, ya udah. Berarti kita lihat 25 selesainya 2 hari, misalnya 27. Nah, itu. Teman-teman bisa melihat proyeknya mulai bergeser tuh. Ya. Proyeknya mulai bergeser. Nah, tapi yang baseline nggak berubah. Yang baseline nggak berubah. Kalau teman-teman pengen tahu rasionya, oke. Kalau pengen teman-teman rasionya, saya minta teman-teman nebak. Yang mana? Kalau saya pengen tahu bedanya bedanya antara baseline dan aktual itu di mana ngelihatnya? Ayo, banyak banget kan? Wah, baseline. Tuh, oke. Udah banyak banget. Ya, teman-teman, saya pengen tahu dong selisih ya, selisih antara apa? Antara yang asli baseline dengan yang aktual. Selisih mulainya berapa hari? Nah, itu. Coba pakai apa kolomnya? Pakai apa kolom apa? Tebak nih kolomnya pakai apa? Ayo di kolom chat. Kolomnya pakai apa? Unmute juga boleh ya. Nah, ALP, baseline. Wah, banyak sekali ya. Yang mana nih? Ini saking lengkapnya Microsoft Project tuh banyak banget. Ya. BCWP. Wah, BCWS apa tuh BCWP, BCWS? Wah, apa aja tuh? Ya. Biasanya apa sih namanya? Varian ya? Kita coba cari. Wait. Ada VAC varian. Wah, ya. Ada teks. Apaan sih teksnya? Saya pengen mengukur ininya, apa namanya, kita telat berapa lama, kita telat berapa hari, dan sebagainya. Kira-kira menurut teman-teman pakai apa? FAC ini apa ya? Nah, ini FAC budget. Ya, bukan. Ya, kita cari yang lain. Kalau pengen yang lain, kita bisa hide. Nah, itu terus kita buat kolom lagi. Misalnya ACWP, uang, ya kan? Tuh. Oke, teman-teman mana tuh kira-kira? Actual duration. Wah, ini actual duration. Mulai nih ya. 3 hari nih. Nah, oke. Kita tambahin di sini kalau pengen nambahin boleh aja insert kolom terus kita buat baseline duration. Nah, itu ya. Udah keluar nih. Yang ini 1 hari, yang ini 3 hari. Nah, misi teman-teman telat berapa lama? Ayo. Oke.
Dari mana tuh nyari tahunya? Aktual cost, aktual start, aktual apa, baseline bener, baseline. Nah, oke. Ada yang tahu? Mana? Remaining work, remaining request, resource type, schedule duration, schedule start, schedule finish. Nah, ini ada schedule, ada start, ada variance, itu ada variance tuh. Star variance. Kita coba ya star variance. Nah, itu. Geser berapa hari tuh? Dari 18 ke 25. 18 ke 25. Hitung ya. 18 ke 25. 1, 2, 3, 4, 5 hari. Bener. Geser 5 hari, teman-teman. Bener kan? Ingat, kalendernya hari apa? Hari Sabtu nggak dihitung. Hari Sabtu libur. Nah, itu. Oke ya. Kita bisa lihat. Umumnya, tim project management juga melakukan yang namanya work complete. Work complete itu totally berapa persen? Contohnya di sini kita baru menyelesaikan 18% dari dari fase ini, exploration, dan 2%. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa kemajuannya sekarang udah berapa persen? Anda mengatakan 2%, Pak. Dari work percent complete. Jadi itu ya, untuk mengetahui itu, work percent complete. Kalau persen complete bedanya apa? Teman-teman bisa lihat tuh. Oke. Jadi ada pekerjaan, ada complete project-nya. Kalau complete project-nya di sini udah 5%. Tahu nggak kenapa 5%? Padahal kan ini isinya sama, tapi tahu nggak kenapa? Kenapa work complete beda? Yuk kita lihat tuh. Sorry, tadi keluar tuh aturannya. Keluar. Dibaca aja ya, saya bacain ya, ini nggak bisa saya zoom. Nah, the current status of task express percentage. Nah, jadi actual work per work kali 100. Nah, itu kalau work complete. Kalau complete, ya, kalau complete itu actual duration kali 100. Jadi beda actual work sama actual duration. Ya. Actual work dan actual duration. Ada yang tahu nggak apa bedanya actual work dengan actual duration? Ya. Kalau yang tadi 3 hari jadi 5 hari itu ya itu kita sebut dengan duration ya. Oke. Beban kerjanya sama nggak? Beban kerjanya itu disebut dengan work. Umumnya kita menggunakan duration. Jadi biasanya kita pakainya duration. Jadi saya hide dulu yang ini ya. Nah, ini. Komplit, persen komplit. Karena orang tuh ngelihat hasilnya, waktunya telat atau enggak. Ya, tonton bisa lihat di situ. Pada saat kita udah menyusun ini, berikutnya kita sebenarnya bisa melakukan reporting. Di sini reporting, teman-teman bisa lihat ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, creating new report, ya. Kemudian kita bisa melihat dashboard, ya. Kita juga bisa melihat resource, misalnya resource-nya siapa aja yang lembur. Nggak ada nih, nggak ada yang lembur sama sekali, ya. Oke. Kemudian kita misalnya pengen lihat work overview. Nah, itu. Nah, work overview berapa tuh? Ya, ada baru 2%, remaining work-nya 1014, baru selesai 24 jam. Nah, di situ ada diagram-diagramnya, beban kerjanya siapa? Front end banyak banget tuh remaining work-nya. Product owner udah mulai berkurang. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tuh, masing-masingnya. Pekerjaan yang lagi load siapa? Misalnya product owner banyak nih lagi load nih. Nah, di sini lagi load tinggi kan. Yang lagi santai, nah teman-teman bisa lihat yang lagi santai siapa di sini? Ayo, siapa yang lagi santai? Siapa yang lagi santai di situ? Di diagram itu siapa yang lagi santai? Ayo, siapa yang lagi santai? Ya, betul, back end dan developer lead lagi santai itu. Ya, teman-teman bisa lihat tuh, turun cus gitu ya.
turun nih lagi santai nih sini, tapi naik. Yang paling santai kayaknya hidupnya apa nih, Scrum Master nih, rata, ya rata. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, wah senang ya kita bisa melihat. Jadi kalau customer nanya, tunjukin aja ini, ya, tuh. Dengan catatan kalian udah deliver ya, jangan sampai belum deliver udah ngasih-ngasih gambar kayak gini, kadang-kadang mereka tersinggung juga nih, ini belum selesai projeknya tapi kok udah ngasih gitu ya. Ini progres berapa persen komplit, fase-fasenya, estimasi kapan, ya kan. Nanti kalau ada yang late akan keluar di sini, ya gitu. Oke, jadi ada banyak report di sana, ya ada banyak report di sana. Ada report biaya juga, ya. Biaya yang dikeluarkan 2,5 juta, biaya baseline 1.350.000, cost variance kemungkinan akan rugi 1.600.000 karena ada pengeluaran ekstra tadi ya. Durasinya lebih lama. Nah, oke. Cost price variance tuh sorry, ini dikurang ini kayaknya. Oke. Cost variance tuh sisanya berapa ya? Bener nggak? 130 dikurangi baseline-nya 130, dikurangi 2,5, 30 dikurangi 2,5, iya kali ya. Oke, nanti teman-teman silakan hitung. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat macam-macam reporting. Ya. Task-nya. Saya pengen tahu dong progres pekerjaan. Ya udah langsung aja ke report design, pilih task. Ya, enak banget nih di sini. Jadi menurut saya powerful ya. Menurut saya powerful. Jadi pengen tahu progres bisa di sini, milestone. Nah itu. Ya pekerjaannya gimana, turunnya. Kalau turunnya makin bagus kayak gini, ya berarti kalau misalnya nanti turunnya ngikutin grafik ini, berarti bagus. Tapi kalau turunnya kayak gini nggak bagus nih, tapi ya wajar kan belum dikerjain. Oke itu ya teman-teman ya, jadi kita bisa lihat apa namanya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan di aplikasi ini. Kita bisa upload juga tuh dalam bentuk diagram. Nah, itu. Oke, kita lihat dulu. Konflik, manajemen konflik apa saja yang sudah dilakukan, durasi konflik, model yang terjadi. Ini yang penting nih, ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan aktivitas konflik? Pertama, confronting, ya, berdiskusi argumen, compromising, bersepakat, take and give-nya apa, smoothing, fokusnya gimana, bisa forcing, memaksa, atau menghindar. Menghindar ya, jangan nunda konflik, hanya menunda. Tapi make sense kok, beberapa customer tuh, "Oke, yang ini belum jelas Mas, jadi nggak kita kerjain dulu." Udah itu avoiding itu. Oke. Jadi bisa macam-macam, ya, bisa macam-macam. Ya. Kalau ada perubahan, teman-teman bisa nyatet di sini loh, ya. Saya cuma ngasih tahu aja, kalau teman-teman ada perubahan, di sini di Gantt chart, misalnya pekerjaan ini ada perubahan, teman-teman klik 2 kali aja, klik, ya. Terus setelah itu masuk ke, eee, notes, ya. Teman-teman bisa masuk ke notes. Kemudian ditulis saja perubahannya apa di sini, ya. Tulis saja perubahannya apa. Versi 1 gimana, versi 2 gimana, ya. Jadi teman-teman bisa bisa bisa, ngasih catatan di sini. Oh iya, beberapa orang juga nulis nulis proses tuh di sini. Jadi semuanya di Microsoft Project, nggak perlu pakai yang lain gitu ya. Oke, gitu. Oke, itu. Apalagi ini proses tata kelola isu. Jadi ada analisis isu, plan respon isu, dan respon isunya gimana, oke, dan sebagainya. Evaluasi tadi kita sudah jelasin ya. Ada durasi aktual dan durasi plan. Ya. Durasi plan itu bisa basisnya tadi kita buat baseline nih. Nah,
Oke, tadi juga kita bisa mengukur berapa pekerjaan yang selesai dan beberapa hal yang belum selesai. Oke, berikutnya ada beberapa variabel sukses kriteria sebuah project ya. Oke. Sorry. Ya, kita lihat ada beberapa konsep perhitungan ya. Matrix, Monef matrix. Ada yang namanya EFE and Earned Value Analysis. Ya. Analisis apa sih? Perbandingan biaya dan pekerjaan terkait dengan waktu. Jumlah biaya yang tengah dikeluarkan untuk sebuah pekerjaan yang sudah dilakukan. Itu yang disebut dengan EV analysis. Ya. Dan itu ada BCWP, ACWP itu bisa ditampilkan tuh di project ya. Nah, misalnya kita pengen nampilin Earned Value Analysis. Ya udah kita pilih sini, kemudian teman-teman bisa tambahkan kolom EV ya, Earned Analysis. Nah, ini Earned Value. Ya, oke. Oke. Oke-nya kok nggak keluar di sana. Saya dulu. Earned Value Analysis. Ini kalau ada CC-nya artinya cost ya. Ada BCWS, ada PV, ada BCWP, ACWP, AC, dan EV. Nah ya, budget cost of work performed, BCWP. Ada nggak di sini BCWP? Kita cek ya. BCWP, oh ada nih. Nah itu, oke. Nanti kalau seiring dengan pekerjaannya berjalan dia akan keluar kok nilainya. Ya itu. Biaya yang direncanakan untuk menyelesaikan sekumpulan tugas. Ya. Jadi ada earned value analysis. Nah ya. Jadi di sini ada rumusnya. Nilai selisih antara AC dan EV dikenal dengan cost varian. Nilai selisih EV dan PV dikenal dengan schedule varian, selisih jadwal. Ya. Ada juga cost performance index. Ya, jadi kalau lebih dari satu itu under budget, kalau kurang dari satu itu artinya over budget. Ya. Dan seterusnya teman-teman bisa pelajari ini ya, model-modelnya apa. Ya. Dan tugas Anda itu bagian fokus untuk ya melakukan simulasi ngisi. Ya, ngisi semuanya. Saya minta teman-teman isi semuanya di sini. Ya, nanti isi semuanya sampai selesai. Project-nya Anda apa? Ya, bisa pakai Excel atau apa? Pakai Microsoft Project juga apa? Lalu hitung nilai-nilai yang ada di sini. Ya, nilai-nilai yang ada di sini. Tampilkan cost variance-nya, schedule variance-nya, CPI-nya dan sebagainya. Ya. Dan ini adalah tugas terakhir ya dari 3 tugas yang kita sudah punya gitu kan. Satu buat Project Carter ya kalau nggak salah. Yang kedua buat project plan kalau nggak salah. Yang ketiga ini ya. Mungkin nanti saya salah ya. Nanti saya konfirmasi udah berapa. Yang jelas ini tugas terakhir yang kita akan lakukan sebelum kita akan melakukan notifikasi project. Penutupan project ya atau closing project. Ya. Oke, demikian mungkin yang kita pelajari hari ini. Ingat misinya, buat simulasi project tadi sampai full, isi selesai, terus hitung CV, SV, CPI, SPI, dan semuanya yang bisa Anda hitung silahkan dihitung ditampilkan. Nah, terus nanti besok kita akan coba lihat ya. Ya, saya akan pick salah satu dari rekan gitu ya. Minggu depan saya akan pick salah satu dari rekan untuk menunjukkan performa project-nya. Nanti kita analisis bersama-sama. Ya. Oke, ternyata waktu juga sudah menunjukkan 21 lebih 2 menit ya. Jadi kita sudah pas di sesi penghujung acara dan hari ini kita sudah belajar banyak sekali hal yang kita pelajari di sini. Dari aspek komunikasi, dari aspek memahami klien, proses bisnis, memahami perubahan, sampai monitoring dan evaluation. Seperti biasa nanti diagram ini akan saya kirimkan dan akan saya simpan ya di Microsoft Teams. Mungkin dari saya itu saja ya.
Terima kasih sekali atas atensinya dan saya kembalikan ke Hanif. Hanif monitor. Oke, Hanifnya kayaknya lagi main monopoli. Hadir, Pak. Oh, oke. Oke, saya kembalikan ke Hanif. Silakan Hanif. Saya share screen dulu Oke, ya. Pak. Oke. Yuk teman-teman bisa dinyalakan kameranya ya. Oke, sambil menunggu teman-teman lain menyalakan kamera, aku mau mengingatkan untuk mengisi presensi dan logbooknya ya teman-teman. Soalnya tuh kemarin tuh banyak yang bilang, Kak, saya lupa buat ngisi presensi. Jadi bisa mengisi sekarang juga ya teman-teman biar nggak lupa gitu ya. Oke, yang kedua tadi tuh logbook. Nah, logbooknya tuh kemarin aku juga dapat info kalau masih banyak juga yang belum mengisi logbooknya begitu ya. Jadi segera diisi biar nanti bisa di ACC sama mentornya. Nah, kemarin tuh saya juga dapat apa ya Pak? Kayak omongan gitu atau perkataan dari menti kalau beliau itu um, apa ya, kayak ngerasa, "Kok tugasnya banyak banget ya?" Gitu, Pak. Kemudian tadi itu sudah saya, berikan jawaban kalau tugas sinkron itu tuh emang, buat ngetes kalian, apakah kalian tuh paham dengan, materi yang sudah diberikan oleh mentor. Jadi jangan merasa berat ya teman-teman, tetap semangat. Yang selanjutnya langsung saja ya, Pak, ya. Untuk di sesi foto aku hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, aduh. Oke, sebentar, Pak, saya cek dulu ya. Takutnya nggak kesimpen. Oke. Sebentar ya, Pak. Oke, sudah Pak Rinadi, Pak Ridi. Terima kasih. Oke, makasih teman-teman. Ya, semoga prosesnya menyenangkan dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih juga, Kak. Terima Baik, kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak.